Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menyikapi atau mengawasi secara seksama kelakuan-kelakuan monyet-monyet Habib dari Yaman itu yang ada di Indonesia semakin meresahkan, semakin mengkhawatirkan. Betapa tidak ya. Sekarang mereka monyet-monyet Habib imigran Yaman sudah berani mengklaim bahwa Pulau Jawa itu adalah pintu Tarim. Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Bahkan yang lagi viral akhir-akhir ini bahwa Jawa Barat atau Tanah Sunda itu adalah milik Habib-Habib imigran Yaman. Ini kan kurang ajar sekali. Coba kita ingat-ingat lagi. Sudah banyak sekali kelakuan-kelakuan yang membuat kita sakit hati. Apa saja itu? Di antaranya adalah pembuatan makam-makam palsu atau pembelokan makam-makam palsu. Makam-makam pejuang diganti menjadi makam-makam Balawi. Ini kan kurang ajar ya. Kayak Pangeran Diponegoro dibalawikan, Pangeran Diponegoro Imam Bonjol dibalawikan, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang yang makamnya dibelokkan menjadi makam orang-orang Balawi ini, kaum Balawi. Ini bangsat, kurang ajar. Udah gitu pembelokan sejarah NU. Ini orang NU petinggi-tinggi PBNU diam saja apa sudah menjadi mukibin ya? Kita khawatir loh. Coba, kita harus khawatir loh. Kiai-kiai NU dihina-hina, tapi PBNU diam saja. Jangan-jangan ini PBNU sudah menjadi mukibin ini, ya. Di periode ini nih, terutama periode ini. Periode sebelumnya tidak. Ini orang-orang periode ini membahayakan, mengkhawatirkan. Cobalah segera diganti nih si pimpinan, ketumnya sama Roy sama PBNU segera diganti. Udah gitu banyak sekali penyelewangan yang dilakukan si monyet-monyet Habib imigran Yaman. Yang kurang ajar adalah mereka berani menantang pribumi. Kalian jumlahnya berapa, ha? Ingat, Indonesia ini punya Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Kalau tidak usah mereka semua angkatan bergerak. Satu saja angkatan, Brimob saja bergerak. Tembaki semua itu Habib-Habib yang ada di Indonesia. Selesai kalian nggak sampai 2 minggu. Sombong sekali kalian nantang-nantang perang. Terutama si monyet Rizik Syihab ini. Nantang-nantang semua orang ditantang. Aslinya si monyet Rizik Syihab itu nggak punya nyali. Nggak bisa bela diri sama sekali. Bagaimana bela diri? Kok perutnya aja gendut kayak gitu. Nggak mungkin dia bisa tendangan depan, tendangan samping, nggak mungkin. Jatuh depan, jatuh samping, nggak mungkin. Pukulannya ampos itu Rizik Syihab. Nggak mungkin, paling dia mau mengandalkan mukibinnya yang orang pribumi juga. Ini mukibinnya orang pengkhianat juga nih. Udah tahu kamu dihasut untuk memusuhi orang pribumi, mau-mau saja. Sadarlah mukibin. Ya. Ulah ini yang terakhir yang lagi menyakitkan lagi ini. Sampai Gus Pleret mau dipolisikan. Gara-gara tidak setuju yang namanya Habib Idrus mau dijadikan pahlawan nasional. Ini orang-orang Indonesia, pejabat Indonesia yang mengesahkan Habib Idrus itu jadi pahlawan, berarti pengkhianat bangsa juga. Kita kan semua udah tahu bahwa Habib-Habib imigran Yaman atau kaum Balawi datang ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda sebagai antek-antek dan mata-mata Belanda. Kenapa mau jadikan pahlawan? Sampai memenjarakan pribumi kayak Gus Fuad. Ini kan udah keterlaluan sekali. Saya mintalah, ayo kita minta semua. Kalau sampai terjadi Gus Fuad dipolisikan dan dipenjara, kita bergerak, semua bergerak. Ya, sedangkan si Bahar Smith yang sudah jelas-jelas bersalah, ya kasusnya adalah membuat onar di rumah orang, menggedor-gedor rumah orang di Bekasi sana, terus
kasus pura-pura ketembak, ya. Ini menguap, nggak ada beritanya lagi. Ini polisi kayaknya udah sogok ini. Kenapa ini urusan jadi berhenti dan menguap? Si Bahar ini sudah setahun lebih loh kasusnya, yang menggedor-gedor rumahnya pengacara di Bekasi. Ini semakin ke sini si monyet-monyet Habib imigran Yaman ini kurang ajar banget, sudah mulai berani sekali. Ayo semua orang Indonesia bangkit bersatu melawan mereka, usir mereka. Seperti orang-orang Myanmar mengusir orang Rohingya. Usir. Ini sudah kurang ajar sekali. Untuk itu ayo kita saksikan video-video di mana Habib-Habib yang sudah menyakitkan hati kita semua. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Berkumpulan kalian di satu tempat dan saya akan datang. Haram lillah, demi Allah saya akan datang menghampiri kalian. Bangsat, brengsek kau. Sakit hati saya. Maju! Pak Boy Siliwangi ayo. Pajajaran. Wani-wani mau masuk Musik Sunda. siang aja dong di Sunda keblok. Aing apa-apa yo. Tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT ini saya buat sengaja untuk oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini seakan diklaim milik mereka. Ini saya ulangi untuk oknum Habib ya. Saya tidak tahu siapa namanya, yang jelasnya sudah viral di TikTok dengan mengatakan bahwa tanah Pasundan ini seakan diklaim milik mereka. Dari saya pribadi, untuk oknum yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik mereka, mari kita sama-sama adu kekuatan, kita duel sampai mati dengan orang Sunda. Ini asli orang Sunda. Jangan bawa suku ya. Kalau suku semua orang Sunda, tapi ini pribadi saya. Ya, dari pribadi saya tantang Anda untuk duel sampai mati. Di mana tempatnya? Silakan Anda membuat PT. Ingat, untuk Habib yang lain, untuk Mukibin yang tidak berbicara seperti itu, Anda diam dan Anda tidak berhak untuk berbicara. Untuk oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah ini, tanah Pasundan ini diklaim milik mereka, dari saya pribadi mengatakan Anda bajingan, Anda kurang ajar, dan Anda perlu dihajar. Ingat, sekali lagi saya ulangi, Anda kurang ajar dan Anda perlu dihajar. Ya, ini asli. Kakek saya asli orang Garut. Bapak saya juga sama orang Garut. Dan kakek saya bernama Abah Basri, orang Garut, udah pada tahu. Suka sembelih PKI di jalan rel kereta api. Ini kakeknya ini. Ya, ibu saya asli orang Tasik. Lalu sekarang saya tantang oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik mereka. Saya tantang ini dari pribadi saya, bukan suku ya, ingat nih, ini pribadi saya tantang untuk oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini diklaim milik mereka. Sekali lagi saya ulangi, Anda bajingan, Anda kurang ajar, dan Anda sangat perlu dihajar. Ini perlu dihajar ya, perlu dihajar. Silahkan PT ini sebarkan supaya sampai sama si oknum Habib itu yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik mereka.
Sekali lagi dengan tegas saya sampaikan, oknum Habib yang tidak terlibat Anda diam. Tetapi jika juga ada Habib lain yang mengklaim bahwa tanah Pasundan ini milik mereka, berkumpullah kalian di satu tempat. Berkumpullah kalian di satu tempat yang mengklaim bahwa tanah Pasundan ini milik kau. Berkumpullah kalian di satu tempat dan saya akan datang. Haram lillah demi Allah, saya akan datang menghampiri kalian. Gak enak saya, kemanakan perjuangan kakek saya kalau tanah Pasundan ini diklaim milik Anda. Nah, berapapun oknum Habib kalau ada mengatakan bahwa tanah Pasundan ini benar milik mereka, silahkan kalian berbaris di mana akan saya datangi. Demi Allah, demi Rasulullah, saya akan datang sendirian menghadapi kalian. Bangsat, brengsek kau. Sakit hati saya ketika kau mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik kau. Sakit hati saya dengarnya. Tanah Pasundan ini kau klaim milik kau Habib. Saya ulangi omongan saya. Oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini diklaim milik mereka, kita bekalai sampai mati. Dan bila ada oknum Habib lain yang ikut campur ke masalah ini dan benar mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik kau, kau berbaris di mana akan saya datangi. Akan saya datangi.